Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM C0D023040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 25. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek PPh pasal 25. Jenis PPh pasal 25 memiliki 2 subjek, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh pasal 25 tanpa diwakilkan. Berikutnya itu objek pajak PPh pasal 25. Objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Berikut yaitu perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20%. Bagi yang tidak memiliki NPWP adalah pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pemungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Materi berikutnya yaitu masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelumnya, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh besarnya angsuran bulanan. Untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak lalu. Yang kedua, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Materi berikutnya yaitu hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Baiklah, yang pertama yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan
PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditetapkan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu menyampaikan SPT tahunan PPh. Materi berikutnya yaitu angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Yang pertama, seperti angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Yang kedua, besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau finansial lease. Yang ketiga, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya. Yang terakhir ataupun yang kelima, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkannya sebesar 0,75%. Berikutnya yaitu contoh soal. Tuan Dias menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2016 pada bulan Maret 2017. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2016 adalah Rp1.000.000. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing adalah penyelesaiannya. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing adalah sebesar 1 juta juga. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.